Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kali ini berdasarkan bukti sejarah yang ditemukan tentang awal mula Desa Brabe, Kecamatan Maron. Sedangkan untuk pertama kali wilayah Maron dibuka oleh Pujuk Kader. Pujuk Kader ini sebenarnya bukan nama ya, melainkan julukan. Nama asli Pujuk Kader adalah Raden Kandara yang datang pertama kali ke wilayah Maron antara tahun 1359. Kemudian beliau mendirikan sebuah padepokan atau perguruan yang pada masa-masa berikutnya banyak sekali masyarakat yang datang sehingga menjadi hunian atau desa yang diberi nama Desa Maron. Itu pertama kali. Kemudian Desa Maron pada masa-masa berikutnya mengalami perkembangan yang sungguh pesat ya. Dan bagian selatan Desa Maron dibuka hutannya oleh Pujuk Somat. Masyarakat Desa Brabe menyebut Pujuk Somat ya. Beliau hidup pada masa antara tahun 1500-an. Kenapa saya menyebut tahun 1500-an? Mengingat atau melihat hasil penelitian di lokasi tentang bukti-bukti sejarah yang ditemukan berupa pepunden desa dan bangunan peninggalan Belanda berupa Dam 8. Juga PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan dalam video yang nampak seorang warga memperbaiki petilasan makam Pujuk Somat. Biar mudah orang mencapainya ya, dan merasa aman dari terik matahari dan hujan, maka diperbaiki petilasan Pujuk Somat. Sedangkan di bagian utara atau di bawah atau di pintu gerbang masuk menuju petilasan ini terdapat pohon beringin besar yang di bagian akarnya mengeluarkan sumber mata air. Menurut cerita tutur tinular, sumber mata air itu sejak dulu sudah dipakai ya untuk air minum dan mandi. Berlanjut ke masa berikutnya yaitu ada Pujuk Laron, Pujuk Tatah, Pujuk Betes, Pujuk Meles. Dan dilanjut pada masa berikutnya lahirlah Kiai Ronggonoto, Ki Jaina, Ki Suguno, dan Ki Saino. Ini menurut cerita tutur tinular yang berkembang di masyarakat Desa Brabe. Kemudian beralih pada masa kolonial. Tepatnya pada tahun 1800-an dibangunlah sistem pengairan Dam 8. Juga di bagian atas Dam 8 itu ada sistem pengairan hidrolik atau pompa air otomatis tanpa listrik untuk mengairi sawah, juga mengairi pengairan masyarakat Desa Brabe. Karena posisinya Desa Brabe ini agak tinggi ya dari sungai, maka dibangunlah hidrolik sistem di areal Dam 8. Dan Dam 8 ini dibangun oleh Belanda antara tahun 1800-an. Kenapa saya bilang dibangun antara tahun 1800-an? Karena di bagian utara itu ada PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang membutuhkan aliran air dari Dam 8. Sedangkan PLTA tersebut berangka tahun 1880. Saat ini masyarakat sekitar menyebut
tempat itu atau PLTA disebut dengan mantrean ya saudara, ya mantrean atau pengairan. Nah, ini nampak di areal Dam 8 ya, pada tahun 1800. Jadi, melihat bukti sejarah yang ini saja, atau Dam 8 dibangun antara tahun 1800, maka dapat disimpulkan bahwasanya Bujuk Somad ini berada atau membuka desa Berabe itu bukan dari awal tahun 1907 sebagaimana yang dicatat di dinding kantor desa bahwasanya Bujuk Somad itu ada atau membuka desa Berabe pada tahun 1907. Sedangkan bukti sejarah yang terdapat di lapangan yaitu berupa pepunden desa, juga Dam 8, pengairan yang saat ini dikenal sebagai Kali Pekalen, itu saja sudah berangkat tahun 1800. Sedangkan pepunden desa ketika dilakukan penelitian ditemukan data tahun awal mula di pepunden desa ini pada tahun 1500-an. Kenapa saya sebut 1500-an? 1500-an ini bisa jadi antara tahun 1500 sampai 1600 ya saudara. Di antara tengah bisa jadi 1510, bisa jadi 1508 pertama kali desa Berabe dibuka. Nah, kalau disebut pertama kali desa Berabe dibuka tahun 1907, berarti masih tua usia Dam 8 ini. Nah, akan tetapi dalam penelitian sebelum Dam 8 ini dibangun, desa Berabe sudah ada penghuninya. Bisa jadi desa Berabe ini dibuka bersamaan dengan masa kerajaan Mataram baru atau kerajaan Mataram Islam ya. Yang mana kerajaan Mataram baru ini mengirim senopati-senopati perangnya yang kebanyakan berasal dari Madura ya saudara. Senopati perang, tumenggung perang untuk memasuki wilayah-wilayah kerajaan Belambangan yang pada saat itu dilanda peperangan antara Mataram dan kerajaan Belambangan yang dimulai pada tahun 1611. Kemudian kerajaan Belambangan runtuh pada tahun 1677. Nah, itu peperangan yang cukup hebat juga ya. Yang diawali pada tahun 1611, kemudian ada perang besar lagi pada tahun 1633, kemudian terakhir kerajaan Belambangan mengalami peperangan dengan Mataram sehingga Belambangan runtuh pada tahun 1677. Nah, pada masa itu strategi kerajaan Mataram adalah diawali dengan mengirim para tumenggung perang, para senopati perang ke pelosok-pelosok desa di wilayah kerajaan Belambangan, termasuk di wilayah Probolinggo spesial, yaitu wilayah Maron. Dan sekarang bernama di bagian selatan Maron menjadi desa Berabe. Yang mana di desa Berabe ini ada beberapa makam bujuk ya.
kurang lebih ada 5 makam pujuk. Nah, bisa jadi pada masa itu pujuk-pujuk inilah yang pertama kali membuka hunian sehingga menjadi desa Berabe saat ini. Beliau-beliau dikatakan berasal dari wilayah Madura. Itu informasinya. Nah, bisa juga beliau berasal dari Madura ya, karena pada masa kerajaan Mataram baru, yaitu diawali antara tahun 1500-an atau setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, wilayah atau kerajaan Mataram mulai berusaha mengembangkan kekuasaannya ke wilayah timur kerajaan Mataram hingga meruntuhkan kerajaan Hindu terakhir yaitu Blambangan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.